Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Damai sejahtera daripada Bapa Surgawi dalam kasih karunia-Nya senantiasa melimpah atas kehidupan kita semua. Kita akan membahas Mazmur 121, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sang pemazmur, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya di sini menggambarkan kepada kita bagaimana bangsa-bangsa memiliki Allah-Allah itu di atas gunung-gunung. Mereka datang di gunung-gunung menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka anggap Allah, entah dari apapun, pohon, patung, dan sebagainya, tempat-tempat yang keramat. Dan saya kira itu adalah yang terjadi di zaman dulu. Tapi ternyata tidak. Di zaman sekarang pun banyak orang melakukan hal yang sama. Mencari pertolongan di gunung, mencari pesugihan di gunung-gunung, seperti yang terkenal di Jawa, Gunung Kawi. Bahkan ada di tempat-tempat keramat, bahkan di tempat orang yang sudah meninggal seperti kuburan. Di goa-goa orang bertapa, di pohon-pohon tertentu seperti beringin yang terkenal, dan tempat-tempat yang lain mencari pertolongan ke gunung-gunung. Dan saudara-saudara, itu dilakukan oleh orang sejak dari zaman dahulu. Mencari satu kekuatan yang bisa menolong mereka, kekuatan yang bisa melindungi mereka, kekuatan yang bisa menaungi, mengayomi hidup mereka, saudara-saudara. Nah, kepada umat Israel, rupanya sang pemazmur mengubah lagu ini atau mazmur ini menjadi nyanyian pada waktu orang pergi beribadah, saudara-saudara, untuk mengingatkan mereka bahwa Allah-Allah seperti yang disembah bangsa lain itu bukanlah Allah, itu ilah-ilah lain. Karena Allah pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya yang disembah oleh orang Israel. Allah yang membelah laut di depan mereka. Allah yang sanggup menangani Firaun dan tentaranya yang begitu terkenal kuat. Allah yang sanggup membawa mereka keluar dari kesengsaraan hidup yang yang dijajah, katakanlah demikian dengan istilah sekarang, atau diperbudak selama ratusan tahun, saudara-saudara. Allah itu yang memelihara mereka di padang gurun dengan memberikan roti langsung dari surga, memberikan juga daging untuk mereka makan, saudara-saudara. Mereka tidak mengalami kerusakan pada pakaian, pada sepatu, sendal mereka, dan itulah yang terjadi. Allah itulah yang disembah oleh Israel. Dia Allah yang tidak pernah tertidur, terlelap. Dia tidak mengenal itu, saudara-saudara. Dan dia Allah yang menjaga nyawa Israel. Dia Allah yang memelihara, menjauhkan dari segala malapetaka. Itulah Allah yang sesungguhnya diperkenalkan oleh sang pemazmur kepada Israel untuk selalu dipuja, selalu disembah, supaya mereka tidak mengikuti Allah-Allah bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Allah yang layak disembah. Karena dialah sang pencipta, dialah yang membentuk dan berkuasa atas alam semesta sekalipun, mengendalikan segala sesuatu, menyertai bangsa Israel dalam bentuk tiang awan. Pada waktu siang mereka tidak panas oleh terik matahari, dan pada waktu malam tidak tersengat oleh dinginnya malam, saudara-saudara, oleh karena ada tiang api, saudara-saudara, yang menjadi penghangat bagi bangsa Israel di padang gurun yang begitu dingin. Pada waktu malam mereka hangat, pada waktu siang padang gurun yang begitu panas, mereka dinaungi, diayomi, dilindungi
oleh tiang awan, yang adalah Tuhan sendiri dalam bentuk tiang awan dan api. Luar biasa saudara, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang mau senantiasa sebenarnya kerinduan Allah adalah tinggal di antara manusia-manusia, tinggal di dalam hidup manusia, menyertai manusia. Itulah sebabnya maka nabi-nabi kita, khususnya dalam Yesaya, saudara-saudara, menubuatkan bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Jadi dari awal sampai akhir dunia ini, Allah hanya ada satu dalam hatinya, dalam dirinya, ingin bersama menyertai manusia sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Hari ini saudara, tanggal 24 Desember, besok kita merayakan bersama-sama akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, di mana Allah datang ke dalam dunia menggenapi janji itu saudara, bahwa Dia mau hadir menyertai kita. Nah, kalau Dia menyertai, lihatlah perjalanan bangsa Israel. Begitu luar biasa Dia membuat mujizat-mujizat di Mesir. Dia mengalahkan, bagaimana Dia menaklukkan, mempermalukan dewa-dewa di Mesir. Saudara, 10 tulah itu adalah mempermalukan dewa di Mesir. Karena dewa-dewa yang mereka sembah di Mesir itu lambang-lambang dari tulah-tulah itu, saudara-saudara. Dan ternyata tulah itu tidak bisa dihentikan oleh dewa-dewa mereka. Dan itu untuk mempermalukan dewa-dewa mereka dan menunjukkan kepada Firaun dan Mesir bahwa dewa yang mereka atau Allah-Allah yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Israel, sang pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya. Membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau dan membelah laut itu. Bukan hanya satu kali membelah saudara. Yordan dibelah oleh Tuhan melalui Yosua ketika akan memasuki tanah perjanjian, yaitu Yeriko, merebut kota Yeriko. Dan juga Elia dan Elisa melakukan hal yang sama di dalam nama Tuhan yang sama saudara, membelah Yordan. Luar biasa Allah itu memelihara, menaungi. Dan itulah kalau Allah beserta dengan kita, kalau Allah ada bersama dengan kita, Dia tidak jauh, Dia hidup di dalam kita. Bukankah kuasa itu ada di dalam orang-orang percaya, saudara-saudara, dalam gereja Tuhan, melakukan mujizat-mujizatnya. Untuk itulah Yesus datang, karena Dia mau bersama dengan kita untuk selama-lamanya, menyertai kita ke dalam kekekalan, saudara-saudara. Dan selama kita ada di bumi ini saudara, Dia menyertai kita untuk mengerjakan hal-hal yang besar, mengerjakan perkara-perkara yang besar oleh kehidupannya yang hidup di dalam kita. Luar biasa, kita bersyukur bahwa Dia datang saudara-saudara untuk menyatakan kemurahan yang luar biasa. Dia begitu menghargai manusia, Dia begitu mencintai manusia. Dia mau menyatu dengan manusia, menjadikan kita baiknya, tinggal di dalam kita saudara, adalah untuk menyatakan kepada dunia kembali akan kuasa kemuliaannya melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan saya percaya kalau saudara sadar bahwa Dia Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan saudara, maka hari-hari ke depan kita dalam kuasa kehadirannya tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi orang-orang yang percaya. Puji Tuhan saudara. Karena itu mari kita sambut Natal bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau yang datang ke dalam dunia menyertai kami untuk selama-lamanya. Dan bersama-sama dengan Engkau kami percaya mengerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan kami dalam iman, kami boleh berkata bahwa bagi orang percaya
tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang sukar bersama dengan Engkau. Kami akan melewati badai apapun, gelombang apapun, angin, hujan apapun Tuhan. Dan banjir bagaimanapun kami lewati semua itu Bapa. Gelora lautan bagaimanapun Tuhan tidak menenggelamkan kehidupan kami. Api yang membara apapun Tuhan tidak membakar dan menghanguskan kami Tuhan. Tetapi karena Tuhan beserta dengan kami selalu berjalan sebagai pemenang oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, menyambut perayaan Natal ini dan menyongsong tahun baru dalam iman. Tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.